Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang saluran pemasaran dan distribusi global. Kelompok saya sendiri beranggotakan saya sendiri yaitu Edward Abikeswara NPM 180105 dan Ahmad Faisal NPM 180107. Yang pertama ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah orang, organisasi, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Ini adalah cara agar produk sampai ke pengguna akhir atau konsumen dan juga dikenal sebagai saluran distribusi. Tujuan saluran pemasaran ini sendiri yaitu untuk memudahkan atau menciptakan kegunaan bagi pelanggan. Yang selanjutnya ada manfaat saluran pemasaran. Terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, saluran tempat, yaitu ketersediaan suatu produk atau jasa di lokasi tertentu yang nyaman bagi pelanggan yang sangat potensial. Yang kedua, kategori waktu, yaitu ketersediaan produk atau jasa di saat yang diinginkan oleh seseorang pelanggan, yaitu misal pelanggan itu ingin mendapatkan produk dengan waktu yang sangat singkat, mungkin mereka bisa mendapatkan produk tersebut di tempat terdekat. Yang ketiga, yaitu bentuk. Yaitu bentuk yang nyata, yaitu produk diproses, disiapkan, dan siap untuk dimanfaatkan. Serta dalam kondisi yang tepat atau dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Yang keempat, informasi, yaitu jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai sifat-sifat produk yang berguna serta manfaat yang tersedia dari produk tersebut itu apa. Semua kegunaan-kegunaan ini dapat menjadi sumber dasar dari keunggulan kompetitif dan nilai produk bagi perusahaan produsen. Yang selanjutnya yaitu hambatan proses pembentukan saluran internasional. Tentu dalam pembentukan suatu saluran internasional mempunyai beberapa hambatan yang tidak bisa dihindari. Yang pertama yaitu karakteristik pelanggan. Pelanggan sendiri mempunyai pengaruh penting pada rencana saluran. Jumlah pelanggan, distributor, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda, semuanya mempunyai variasi dari negara satu ke negara yang lain. Jadi, ini merupakan salah satu hambatan yang mungkin sangat sulit untuk dihindari. Yang kedua yaitu karakteristik produk. Produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat seperti mudah rusak, dijual dalam jumlah yang besar, memerlukan servis, harga per unitnya mempunyai pengaruh penting pada rancangan strategi dan saluran, biasanya sangat sulit untuk menemui tempat-tempat baru gitu. Produk yang dijual dalam jumlah besar memerlukan perantara saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan pengurangan perpindahan tangan di antara saluran perantara sebelum mencapai pengguna akhir. Yang ketiga yaitu karakteristik perantara, yaitu strategi saluran harus mengenali karakteristik perantara yang ada. Perantara yang ada dalam bisnis untuk memaksimalkan laba mereka sendiri, bukan untuk perusahaan. Jadi, para perantara ini tidak memikirkan untuk apa yang dihasilkan perusahaan, melainkan untuk mereka sendiri. Yang terakhir ada karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan adalah berdasarkan keadaan di suatu tempat tersebut. Misal, keadaan politik, sosial budaya, teknologi. Tentu semuanya sangat berdampak bagi proses saluran internasional. Misalnya pada saluran politik, keadaan politik di suatu negara yang lagi kacau itu sangat mempengaruhi pembentukan saluran dan penyetoran barang ke tempat tersebut. Begitu juga dengan sosial budaya. Misal dalam budaya tersebut tidak ingin ada
barang masuk dari tempat lain melainkan dari mereka sendiri. Lalu ada teknologi, misal penduduk tersebut masih primitif, belum mengenal teknologi, jadi kalau ada barang yang masuk yang sudah berteknologi tinggi, itu tentu akan kebingungan. Lalu ada saluran distribusi. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption, guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen suatu negara ke konsumen di negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Faisal, NPM 1801010107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Edward. Yaitu ada 3 proses interaksi pelaku saluran distribusi. Yang pertama itu proses inisiasi, kedua proses implementasi, ketiga proses review. Yang pertama proses inisiasi. Jadi proses inisiasi ini berfokus pada motivasi dan metode yang mendasari suatu perusahaan untuk menjalin hubungan distribusi dengan perusahaan lain. Ya, bisa dicontohkan itu misal dengan melakukan motif untuk melakukan pertukaran. Nah, itu bisa. Yang kedua itu untuk pencarian calon mitra. Nah, ini kan juga bisa pencarian calon mitra. Nah, soalnya kan misal perusahaan satu itu enggak mitranya itu misalnya kurang tertarik atau apa, itu kan bisa yang perusahaan yang satunya lagi kan namanya kan juga kerjasama, ya pasti kan ada imbal balik nanti yang layak itu. Itu dan faktor-faktor yang mendasari proses inisiasi ini, jadi mengganti distributor yang tidak memuaskan dengan menambah distributor baru untuk pasar tertentu. Yang kedua itu ada proses implementasi. Jadi proses implementasi ini mengelola dan mengkoordinasikan relasi saluran distribusi secara berkesinambungan. Dan bisa dicontohkan itu dengan saluran distribusi. Pastikan bisa pertukaran produk, jasa, dan juga nanti informasi juga bisa. Yang ketiga itu proses review. Jadi proses review ini menilai imbalan dan kerugian yang mungkin timbul dalam jalinan relasi antara setiap pihak yang terlibat dalam saluran distribusi tersebut. Ya, bisa dicontohkan itu ya seperti mengevaluasi kinerja dari dalam perusahaan tersebut, nanti kan ya dari manajerial, dari pihak-pihak nanti bawahnya wait, dan bisa juga tanggung jawab masing-masing dari atas kerugian misal dihadapi itu. Dan yang selanjutnya tujuan saluran distribusi. Jadi dari saluran distribusi ini dimana itu utilitas dari menciptakan bagi untuk pelanggannya itu. Jadi kan ini ada 5, itu utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas bentuk, utilitas informasi, utilitas kepemilikan. Untuk utilitas tempat itu biasanya itu kan ketersediaan produk atau jasa yang di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan. Jadi bisa dikatakan itu strategis itu. Yang kedua kan utilitas waktu, di mana ketersediaan dari produk atau jasa
pada saat yang diinginkan oleh pelanggan tertentu. Ya contohnya itu misal dengan melakukan penjualan online gitu. Kan bisa untuk pelanggan kan maksudnya kalau misal dari pesan dari jauh-jauh atau apa kan, kalau misal lebih efisien itulah. Yang ketiga itu utilitas bentuk, di mana produk diproses, disiapkan, dimanfaatkan dalam kondisi yang tepat. Yang keempat itu utilitas informasi. Jadi utilitas informasi ini menjawab suatu pertanyaan dan komunikasi mengenai fitur dari manfaat produk yang tersedia. Biasanya kan kalau di kemasan itu maksudnya tuh ini kegunaannya ada yang tulisannya kecil itu kegunaannya buat manfaatnya produk ini apa-apa, dan bisa tersampaikan nanti. Ketika itu yang terakhir utilitas kepemilikan. Dari utilitas kepemilikan ini menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk atau jasa yang dipasarkan dari produsen ke konsumen. Dan selanjutnya itu 2 pilihan strategi untuk masuk ke pasar kompetitif. Yang pertama, keterlibatan langsung melalui wiraniaga atau toko retail milik perusahaan sendiri. Yang kedua, keterlibatan tidak langsung melalui agen distributor, pedagang grosir independen. Dan yang selanjutnya ada struktur saluran distribusi. Itu ada 2, pada produk konsumen dan pada produk industri. Jadi pada produk konsumen itu manufaktur dapat menjual langsung kepada pelanggannya, ya bisa dengan menggunakan wiraniaga yang mengunjungi tempat tinggal pelanggan atau melalui toko milik sendiri, jaringan waralaba internet itu loh. Kalau pada produk industri ini alternatif yang tersedia meliputi kombinasi wiraniaga perusahaan, distributor, pedagang grosir. Kalau untuk jasa itu wiraniaga perusahaan, agen penjual dan agen pembeli. Dan yang selanjutnya ada efektivitas saluran distribusi. Jadi ini saluran efektivitas ada 5C. Conference, karakter, continuity, control, dan cost. Dari coverage ini kan kemampuan dari saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan sasaran dalam mewujudkan tujuan pangsa pasarnya, yaitu dalam pertumbuhannya. Kalau karakter kan ya STP itu produk diinginkan perusahaan. Jadi harus mengatur produk tersebut kan mengetahui maksudnya itu nanti bisa tahu kita harus diarahkan kemana gitu. Dan untuk continuity itu loyalitas dari distribusi ini ke perusahaannya. Kalau kontrol itu kemampuan mengendalikan program pemasaran total untuk produk atau jasa. Kalau cost kan itu perubahan dan keuangan, ya misal juga dengan investasi, mempertahankan salurannya dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.